Wah. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, umat Allah, sahabat Silimo Katolik, dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Jumat 4 Oktober tahun 2024. Kita bersama-sama mau mengawali hari yang baru ini, hari keempat dalam bulan Rosario ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali renungan kita pada hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putramu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama, dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita bersama-sama seluruh gereja semesta, kita memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Tema permenungan kita hari ini, kutuk atau berkat. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tema ini terinspirasi dari bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita dengarkan dalam bacaan Injil bahwa Yesus mengutuk 3 kota, yaitu Korazim, Betsaida, dan juga Kapernaum. 3 kota ini dikutuk karena mereka tidak mau menerima pewartaan atau tidak menerima ajaran Yesus sendiri. Padahal di tempat itu, di kota-kota ini, Yesus paling banyak melakukan mujizat. Mereka hanya terkagum-kagum dengan mujizat-mujizat ataupun pengajaran Yesus. Mereka hanya sampai batas mengagumi, tetapi mereka tidak sampai pada keyakinan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir dalam diri Yesus. Mereka menolak, mereka tidak mau terima itu. Maka Yesus mengutuk kota-kota itu. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi ini adalah seorang anak dari pengusaha kain yang kaya raya. Tapi pada suatu titik dalam kehidupannya, setelah dia hidup berfoya-foya, pada suatu titik Tuhan mengetuk hatinya dan memanggil dia dan memakai Santo Fransiskus sebagai alatnya untuk juga mewartakan kabar gembira kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh makhluk. Santo Fransiskus meninggalkan segala kenikmatan-kenikmatan dunia dan ia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan seutuhnya. Semangat kerendahan hati, semangat hidup kesederhanaan yang Santo Fransiskus tunjukkan
itu menarik banyak orang untuk ikut ambil bagian dengan cara hidup Santo Fransiskus. Santo Fransiskus dalam hidupnya sangat menekankan arti dari persaudaraan yang sejati. Dia juga sangat menekankan bagaimana supaya hidup sederhana, hidup miskin di hadapan Tuhan. Dan dia juga dikenal sebagai seorang santo yang sangat dekat dengan alam. Dia menyebut alam sebagai saudara dan saudari. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus berani untuk menerima Yesus. Kita tidak hanya sampai pada batas kagum, terpesona dengan ajaran-ajaran Yesus, tetapi kita diajak untuk sampai pada titik di mana kita sungguh-sungguh mengakui kebenaran ini, bahwa dalam diri Yesus Allah hadir untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Keyakinan ini menuntut kita untuk juga mengambil bagian dalam pewartaan Kristus, untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Ini adalah tugas kita. Dan ketika Yesus mengutus murid-muridnya, ia mengatakan, siapa yang menerima kalian, dia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, dia menerima Bapa yang mengutus aku. Ketika kita mewartakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita, perbuatan dan tindakan-tindakan kita, kita sedang mewartakan Tuhan. Dan siapa saja yang menerima kebaikan, pewartaan kita, kebaikan-kebaikan Yesus, sesungguhnya mereka menerima Yesus sendiri dalam hidup mereka. Tugas kita ialah menjadi berkat. Menjadi berkat bagi sesama kita. Sama seperti Santo Fransiskus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita pun dipanggil untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa dikuatkan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kelak kita semua boleh mengalami kebahagiaan abadi bersama para kudus dalam kerajaan surga. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan sejati, kami mengucap syukur atas sabda ilahi-Mu. Semoga berkat karunia dan kemurahan-Mu, kami mampu menghayati semangat kerasulan Santo Fransiskus yang berkobar untuk melayani semua orang, dan kelak kami Kau persatukan dalam keselamatan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan harian kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidup. Syukur kepada Yesus, Yesus.